Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roy William, NIM saya itu 1822 pas 9003. Saya di sini mau menyelesaikan tugas sistem operasi dengan membahas materi di video ini, manajemen prinsip perangkat keras dan perangkat lunak input output. Materi yang pertama, prinsip perangkat keras input output. Manajemen perangkat input output mempunyai beragam fungsi dan fungsi antara lain sebagai berikut. Mengirimkan perintah ke perangkat input output untuk menyediakan layanan akses. Menangani interupsi perangkat input output. Menangani kesalahan pada perangkat input output dan menyediakan interface ke pemakai. Perangkat input output dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama perangkat berorientasi blok, menyimpan informasi dan menukarkan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok sendiri mempunyai alamat ukuran. Blok dapat beragam antara 128 sampai dengan 1024 byte. Yang kedua itu perangkat berorientasi karakter. Ini masih berdasarkan aliran data. Dia itu mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not adjustable dan tidak mempunyai operasi SIP. Contohnya itu terminal, line printer, touch card, network interface. Sedangkan berdasarkan sasaran komunikasi perangkat keras input output dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama perangkat yang terbaca oleh manusia. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia contohnya itu video display terminal, terdiri dari monitor dan keyboard. Kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik contohnya itu disk, tab, sensor, controller, aktuator. Yang ketiga itu perangkat untuk komunikasi. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh seperti infrared yang ada di HP atau di PC laptop, Bluetooth, wireless dan lain-lain. Sementara itu teknik untuk mengoperasikan perangkat input output meliputi tiga cara, yaitu pertama perangkat input output terprogram atau programmed input output. Kedua itu perangkat berkendalikan interupsi dan interrupt input output. Dan ketiga itu DMA, Direct Memory Address. Programmed input output merupakan teknik mengoperasikan perangkat input output komputer yang dikontrol oleh program. Contohnya itu perintah mesin in, out, move. Interrupt input output merupakan teknik untuk mengkoordinasikan pengalian dan mengoperasikan perangkat input output. Konsep interupsi berguna di dalam sistem operasi dan beberapa aplikasi kontrol di mana pemrosesan rutin tertentu harus diatur dengan seksama dan secara relatif untuk peristiwa-peristiwa eksternal. DMA itu tadi kan Direct Memory Address, adalah suatu cara pemindahan data atau informasi dari memori ke perangkat input output atau sebaliknya yang dilakukan secara langsung tanpa campur tangan dari prosesor. Saat pemrosesan itu pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan beberapa informasi, yaitu perintah penulisan atau pembacaan, alamat input output device, awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca, dan 4 itu jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Yang kedua itu prinsip perangkat lunak input output. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola input output ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Adapun kriteria, karakteristik atau tujuan perangkat lunak input output adalah yang pertama itu konsep dalam desain software input output merupakan device independent
dan tidak bergantung pada device yang digunakan. Terus yang kedua itu penamaan yang seragam. Penamaan file berkas atau perangkat adalah sering atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya itu seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file menggunakan MPS. Yang ketiga, penanganan kesalahan. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contohnya itu controller, device driver, dan seterusnya. Yang keempat ini synchronous blocking dan asynchronous interrupt device. Transfer kebanyakan input-output adalah asinkron. Pemrosesan memulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi input-output berorientasi blok. Setelah perintah read, pemrograman ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang kelima ini serial versus dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada suatu saat. Misalnya itu disk untuk serial dan printer untuk dedicated. Untuk mengimplementasikan tujuan atau kriteria di atas, perangkat lunak input-output dipisahkan dalam 4 layer. Yang pertama ini interrupt handler. Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Yang kedua ini device driver. Seluruh kode device dependent terletak di device driver. Yang ketiga ini device independent. Operating system software input-output. Device independent adalah software input-output yang tak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent adalah pertama ini membentuk fungsi input-output yang berlaku untuk semua device. Yang kedua ini menyediakan interface uniform yang seragam ke user level software. Yang ketiga ini penamaan device. Yang keempat memberikan proteksi device. Yang lima ini memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. Yang keenam melakukan buffering. Terus yang tadi ini karakteristik tujuan perangkat lunak input ini lanjutannya itu yang kelima itu user space input-output software atau lapisan pustaka. Sebagian besar software input-output berada dalam sistem operasi yang di-link dengan user program. System call termasuk input-output biasanya dalam bentuk prosedur, library prosedur. Contohnya itu con sama dengan write fd.buffer.nbyte. Sekian video saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.